Pengertian Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran ada yang menurut secara bahasa dan ada juga yang menurut secara istilah. Nah, Al-Quran menurut secara bahasa yaitu diambil dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada kita sebagai umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga terbentuk dari masdar dari al-qira'ah yang berarti menghimpun dan juga mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran itu menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun dengan rapi dan juga benar. Di mana seperti yang kita ketahui, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Nah, surat yang pertama yang diturunkan yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, dan surah yang terakhir diturunkan yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh semua umat Islam dari generasi ke generasi tanpa adanya suatu perubahan. Kemudian Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW juga diturunkan secara berangsur-angsur dengan waktu selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sementara, menurut para ahli usul fikih, Al-Quran secara istilah itu dapat diartikan sebagai kalam Allah yang mengandung mukjizat atau sesuatu yang luar biasa yang dapat melemahkan lawan dan diturunkan kepada penutup para nabi dan juga rasul yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan orang yang membacanya bernilai ibadah yang dimulai dari Quran Surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran Surat An-Nas. Nah, jadi Al-Quran itu merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi seluruh umat manusia hingga pada akhir zaman, sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Sejarah turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185. Lantas, bagaimana proses turunnya Al-Quran? Proses turunnya Al-Quran terjadi pada malam Lailatul Qadar, di mana Allah telah menurunkan Al-Quran secara utuh dalam satu malam, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Proses kedua yaitu dari Baitul Izzah melalui pelantara malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam kurun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kala itu, baginda Nabi Muhammad SAW memasuki usia 40 tahun, di mana beliau sering kali bermimpi, dan mimpi itu sangat jelas kebenarannya. Sehingga beliau mengasingkan diri ke Gua Hiro untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang berkah itu, turunlah malaikat Jibril seraya berucap, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mengulang hingga 3 kali dan berucap, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itulah 5 ayat tadi yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran merupakan mutiara yang langka, bagian luarnya adalah nur, bagian dalamnya juga nur. Begitu pula bagian atas dan bawahnya adalah nur semata serta nur di setiap kata di dalamnya. Kitab ini merupakan taman rohani yang rangkaian buahnya mudah dijangkau dan melalui mana mengalir banyak sungai. Semua bentuk kemaslahatan bisa ditemukan di dalamnya dan setiap obor petunjuk jalan dinyalakan daripadanya. Nur kitab ini telah menembus hatiku dan aku tidak akan mungkin memperolehnya dengan cara lain. Jika tidak ada Al-Quran, maka aku tidak akan menemukan kegembiraan hidup. Keindahannya jauh melampaui kecantikan 100.000 Nabi Yusuf.
Kitab ini telah menghidupkan aku sebagaimana layaknya sebuah embrio dihidupi dan betapa indah pengaruhnya atas kalbuku. Kecantikannya telah menarik keluar jiwaku. Dalam sebuah qasaf dikemukakan kepadaku bahwa taman kesucian itu diairi oleh Al-Quran yang merupakan gelombang samudera air kehidupan. Barang siapa yang meminum daripadanya akan menjadi hidup dan membawa kehidupan kepada manusia lainnya. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW satu persatu melalui malaikat Jibril. Salah satu keistimewaan Al-Quran yakni kemudian Al-Quran terjaga hingga akhir zaman. Keistimewaan Al-Quran sejak diturunkannya hingga akhir zaman, kelak kemudian dan keautentikan Al-Quran akan senantiasa terjaga. 2. Keistimewaan Al-Quran adalah dapat mengantarkan orang yang menghafalnya mencapai surga tingkat tertinggi. Dalam hadis yang mulia, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang menghafal Al-Quran akan terus dinaiki derajatnya oleh Allah sampai ia mencapai surga yang dijanjikan. Yang ketiga, diturunkannya Al-Quran secara 2 kali. Berbeda dari kitab yang lain, Al-Quran mengalami proses penurunan sebanyak 2 kali. Proses pertama ialah secara sekaligus, wahidah, dan proses kedua secara bertahap, penenjaman. Selanjutnya, pahala membaca Al-Quran 10 kali lipat. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang nilai pahalanya sangat besar. Siapa saja yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran akan mendapatkan 10 kali lipat. Yang kelima, lautan ilmu tak bertepi. Salah satu keistimewaan Al-Quran ialah mengandung ilmu pengetahuan yang luas. Jenis ilmu yang terkandungnya pun bermacam-macam, mulai dari ilmu alam, sosial, kesehatan, hingga ketatanegaraan. Pada surat Al-Fatihah misalnya, ayat pertama mengisyaratkan ilmu tauhid dan juga memuat ilmu alam pada lafal alamin, seluruh alam semesta. Jika kita menghayati setiap ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, maka insya Allah akan menjadi orang yang berilmu. Dan terakhir, yaitu mukjizat abadi. Salah satu yang membuat Al-Quran istimewa adalah adanya kekuatan yang disebut mukjizat Al-Khalidah atau mukjizat abadi. Mukjizat inilah yang membuat Al-Quran menjadi satu-satunya kitab di dunia yang tak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi, tidak dapat ditanggi. La ya'tiqu bimislihi, dan menjadi petunjuk dari kegelapan. Udah linnas. Semua sifat-sifat tersebut tak akan sirna, sekalipun banyak yang mengingkarinya dan mencoba menandinginya. Namun tak satu pun makhluk yang sanggup, bahkan gabungan kekuatan manusia dan jin sekalipun tidak akan sanggup. Fungsi Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman umat manusia yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga menjadi sumber hukum, sumber ilmu pengetahuan, bukan hanya bagi agama Islam, tapi juga bagi agama yang lain ya di seluruh dunia. Bahkan orang tidak beragama pun, jika berpedoman kepada Al-Quran, maka kehidupannya akan teratur. Nah, kemudian yaitu tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Huda yang memiliki petunjuk. Yang kedua yaitu Al-Furqan yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan juga yang salah. Lalu yang ketiga yaitu Asy-Syifa yang memiliki obat atau penyembuh. Kemudian Al-Dzikri yang memiliki arti pemberi peringatan. Yang selanjutnya yaitu Al-Kitab yang artinya sesuatu yang ditulis. Yang selanjutnya Al-Hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Kemudian Al-Bayan yang memiliki arti sebagai penerang. Kemudian An-Nur yang memiliki arti cahaya. Al-Kalam yang artinya ucapan atau firman. Dan Al-Busyra memiliki arti kabar gembira. Dan masih banyak lagi. Sebuah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sendiri tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup orang Islam, melainkan juga sebagai pedoman seluruh umat manusia agar selamat dalam menjalankan kehidupan di dunia dan di akhirat. Isi pokok dalam Al-Quran terdapat 5, di antaranya 1. Akidah, merupakan pokok yang berisi ketauhidan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. 2. Ibadah, merupakan pokok yang berisi pengajaran akan amalan-amalan pokok dalam kehidupan manusia. 3. Akhlak, merupakan pokok yang berisi pengajaran maupun larangan baik tentang akhlakul karimah maupun akhlakul mazmumah. 4. Muamalah, merupakan pokok pengajaran hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. 5. Tarikh atau kisos,
merupakan pokok yang berisi sejarah maupun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu sebagai pembelajaran di masa yang akan datang.